Hai, di video kali ini saya akan memaparkan silsilah dan sejarah kemiliteran dalam kepemimpinan Prabu Siliwangi menurut tim penulis sejarah Kodam Siliwangi. Ini adalah tugas ujian akhir untuk mata kuliah Kapita Selekta dan Bela Negara. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yaitu Dr. Asep Samsudin MPD yang telah memberikan kesempatan dan bimbingannya. Oke, kita mulai ya. Kerajaan Pajajaran dipimpin pertama kali oleh Raja Prabu Niskala Wastukancana atau Prabu Wangi. Beliau ini adalah kakek dari Prabu Siliwangi. Beliau memerintah dikawali Galuh Priangan Timur, memimpin selama 104 tahun dari tahun 1363 hingga tahun 1467. Ini adalah gambar Prabu Siliwangi bersama para pengawal pribadinya yang setia menemani, yaitu binatang-binatang peliharaan yang buas ini. Kepemimpinan selanjutnya, setelah Raja Prabu Niskala Wastukancana atau Prabu Wangi, dilanjutkan oleh Ratu Purana. Selanjutnya dilakukan oleh Prabu Guru Dewata Prana. Setelah itu, di tataran Sunda atau Pajajaran dipimpin oleh Ratu Jayadewa. Setelah berakhirnya kepemimpinan Ratu Jayadewa, barulah Prabu Siliwangi memimpin. Beliau juga dikenal dengan nama Sri Baduga Maharaja atau Ratu Pakuan atau Ratu Sunda, memerintah selama 39 tahun dari 1474 hingga 1513. Beliau memimpin kerajaan Pakuan, Pajajaran Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, Kalapa, Karawang, dan Cimanuk. Prabu Siliwangi memiliki istri yang beragama Islam, meskipun beliau beragama Hindu ya, tapi istrinya Islam yang bernama Subang Larang. Setelah mempersunting Subang Larang, Prabu Siliwangi memiliki beberapa orang anak. Di antaranya adalah Walang Sungsang, atau disebut juga Ki Samadullah. Setelah beliau menunaikan ibadah haji, mendapatkan gelar Haji Abdullah Imam. Dan beliau juga memiliki nama Sri Mangana, pemimpin Cirebon Larang. Anak berikutnya bernama Raja Sangara. Dan yang paling terkenal adalah Rara Santang. Dari Rara Santang ini lahirlah seorang anak yang bernama Syarif Hidayat atau Temenggung Cirebon, dan beliau juga sebagai Raja Cirebon dengan gelar Susuhunan Jati. Yang akhirnya nama beliau ini kita kenal sebagai Sunan Kalijaga atau Syarif Hidayatullah. Berikutnya akan saya paparkan tentang strategi perang Prabu Siliwangi. Ini ada 20. Yang pertama, Makara Bihwa. Yang kedua, Katra Bihwa. Strategi selanjutnya adalah Lingsang Bihwa. Lalu ada Singa Bihwa. Selanjutnya ada Garuda Bihwa dan Cakra Bihwa. Lalu ada Suci Muka, Braja Panjara, Asu Maliput, Merak Simpir, Gagak Sangkur, Luwak Maturut, lalu ada Kudang Sumeka, ada Babah Buhaya, lalu ada Ngaling Gamanik, ada Lemah Mroewasa, lalu ada Adipati, ada juga Prabu Sakti, ada Pakai Prajurit, dan strategi perang terakhir adalah Tapak Sawetrik. Itulah ke-20 strategi perang pada saat kepemimpinan Prabu Siliwangi di Tanah Pajajaran. Sekarang saya akan memaparkan tentang Wangsit Siliwangi. Isinya adalah sing sahabai anu ngagunakeun ngaran Siliwangi atawa ngarasa jadi sakeleser Siliwangi, manehna bakal nanjung hirupna. Bakal mulia gumelarna, kawangikeun sabuana panca tengah. Nyaeta lamun manehna jujur, sinatria teuneng, gumati kasilitik, nyaah karahayat serta wibawa kasasama.
Sabalikna, hirupna moal panggih jeung kasenangan, bakal lara balangsak seundeungna lamun ingkar tina patokan anu tadi. Ini adalah wangsit dalam bahasa Sunda. Apabila saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, kurang lebih artinya sebagai berikut. Barang siapa yang menggunakan nama Siliwangi atau merasa menjadi keluarga Siliwangi, orang ini bakal akan bahagia hidupnya, bakal sejahtera, bakal mendapat kemuliaan dalam gelarnya, akan harum namanya, dan juga, akan bahagia gitu hidupnya. Tetapi dia ini harus jujur syaratnya ya, harus jujur, harus sinatria, sinatria itu kayak, memiliki sifat sifat patriotisme gitu, tangguh. Ya, dan juga harus bijaksana, harus peduli kepada rakyat kecil atau orang yang tidak mampu, harus, menyayangi rakyatnya sebagai pemimpin ya, serta mempunyai kewibawaan kepada sesama. Sebaliknya, apabila, orang ini tidak melaksanakan syarat-syarat tadi atau patokan-patokan yang tadi saya sebutkan, maka kehidupannya tidak akan mendapatkan kesenangan atau kebahagiaan, apalagi kesejahteraan. Eee, tetapi akan sengsara hidupnya gitu ya, kalau orang ini ingkar dari persyaratan yang tadi disebutkan, begitu maksudnya. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang karakter dan kepemimpinan Prabu Siliwangi. Sifat-sifat luhur yang patut ditiru oleh para pemimpin antara lain yaitu mengayomi, peduli dengan rakyat kecil, membangun kesejahteraan masyarakat, berani menghadapi tantangan, sikap toleransi, melindungi wilayah, dan kesatria. Ada juga moto kejuangan Prabu Siliwangi. Bunyinya, silih asih, silih asah, dan silih asuh. Silih asih ialah rasa saling mengasihi, mengasihi sesama manusia, mengasihi makhluk ciptaan Tuhan semuanya, dan mencintai Tuhan Sang Pencipta. Silih asa ialah saling memperkuat, mendukung, menopang dalam mencapai kebaikan dan kemajuan. Sedangkan silih asuh ialah saling menjaga, peduli, dan memperkuat. Kini saya akan memaparkan tentang nilai kejuangan Prabu Siliwangi. Ada 5 nilai. Yang pertama, berjuang membangun kemakmuran. Yang kedua, patriotisme. Yang ketiga, realistik memandang kenyataan dan perubahan zaman. Nilai yang keempat adalah berorientasi perdamaian. Yang kelima adalah berani menghadapi resiko kesulitan. Berikut ini saya akan memaparkan tentang nilai kemasyarakatan Prabu Siliwangi. Nilai kemasyarakatan ini ada 5 juga. Yang pertama adalah solidaritas atau kesetiakawanan, yang kedua adalah bekerja sama, yang ketiga adalah saling tolong-menolong, yang keempat kepedulian sosial, yang terakhir adalah mendidik generasi penerus. Karena nilai kejuangan dan keteladanan itu, nama Siliwangi diabadikan sebagai nama Kodam TNI untuk wilayah Jawa Barat. Seperti juga semboyan yang populer di Kodam 3 Siliwangi, yaitu Esa Hilang Dua Terbilang, yang mana artinya di dalamnya mengandung makna semangat tak kenal menyerah, patriotisme untuk menghadirkan karya terbaik, serta meninggalkan generasi selanjutnya yang lebih kuat, handal, dan matang. Pada akhirnya kita sampai pada pemaparan tentang TNI Angkatan Darat dan Kodam 3 Siliwangi. Pada awalnya, TNI Angkatan Darat ini mengalami beberapa perubahan nama. TNI Angkatan Darat ini atau TNI AD merupakan sosok guru kekuatan militer di negara kita karena jumlah personil TNI Angkatan Darat paling besar bila dibandingkan dengan dua matra lainnya, yaitu Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Pada awal sekali, namanya ini adalah PETA atau Pembela Tanah Air. Setelah PETA, berganti nama lagi dengan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Selanjutnya berubah nama lagi dengan Tentara Keselamatan Rakyat atau TKR. Setelah itu, berubah nama lagi menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Setelah TRI, berganti nama lagi menjadi Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Dan akhirnya
Tentara Nasional Indonesia terbentuk dan tidak berubah namanya hingga saat ini, tetap Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dan setelah TNI terbentuk, tidak lama setelah itu terjadi peristiwa besar di Bandung, yaitu Bandung Lautan Api, di mana para perwira tinggi di Bandung memerintahkan untuk membumi hanguskan kota Bandung, ya. Mereka membakar Bandung, seluruh isi Bandung ya, dibakar hingga habis tak bersisa. Tujuannya apa? Tujuannya agar Bandung tidak dikuasai oleh penjajah, yang waktu itu dijajah oleh negara Inggris. Akhirnya Bandung selamat, terbebas dari penjajah. Inggris juga tidak mau menguasai Bandung karena sudah hancur, terbakar, hangus ya. Walaupun perwira-perwira semua rakyat Bandung sedih, tapi ini harus diambil langkah ini yang terbaik menurut para perwira tinggi dan pejabat pada saat itu. Ya, itulah sekilas cerita atau peristiwa-peristiwa di Kota Pajajaran yang harum namanya karena Prabu Siliwangi dan juga karena ini ya kepemimpinan rakyat Indonesia pada zaman Prabu Siliwangi di di Pajajaran di daerah Pajajaran. Dan sekarang saya akan memaparkan tentang catatan prestasi perjuangan Siliwangi yang mengharumkan nama TNI, rakyat Jawa Barat, juga mengharumkan Indonesia tentunya. Yang pertama, pada tahun 1945 hingga 1946, maaf 1948 maksud saya, berjuang mempertahankan proklamasi kemerdekaan menghadapi agresi Belanda 1 dan 2. Lalu prestasi selanjutnya, menumpas pemberontakan PKI Musso di Madiun. Yang ketiga adalah menumpas pemberontakan APRA Andi Ajis. Lalu menumpas gerakan bersenjata DITI di Jawa Barat. Selanjutnya pada tahun 1964 menumpas gerakan Kahar Muzakar. Selanjutnya prestasi keenam adalah terlibat dalam operasi Tikora dan Dwi Kora. Prestasi ketujuh adalah terlibat operasi pengamanan di Timur Timur di bawah pimpinan Letko Teguh Yono. Lalu mereka terlibat operasi mereka berhasil terlibat operasi di Timur Timur di bawah pimpinan Letko Robi Uwin Kadir, berhasil menembak mati tokoh Fredlin David Alex. Setahun kemudian terlibat lagi operasi dipimpin oleh Letko Sanius Abastari. Lalu setahun berikutnya terlibat dalam rangka pengamanan jejak pendapat rakyat Timur Timur di bawah pimpinan Letko Agus Supriyadi. Prestasi selanjutnya adalah terlibat dalam operasi pengamanan di Ambon di bawah pimpinan Letko Dani Effendi. Ya. Prestasi selanjutnya adalah ini pada tahun 1999 hingga 2000 ya. Terlibat dalam operasi pengamanan di Ambon di bawah pimpinan Letko Daniel Effendi ya. Di tahun 2000 hingga 2001 terlibat dalam operasi pengamanan di daerah Aceh. Salah satu panglima GAM, Tengku Mahdi, tertembak mati. Dan operasi di Aceh ini melibatkan Siliwangi ini berlangsung hingga tahun 2003. Pada tahun 2000 hingga 2003, Siliwangi terlibat dalam operasi pengamanan di Maluku Utara. Selanjutnya terlibat di batalion dari Kodam Siliwangi bertugas di Mesir. Lalu batalion Kodam Siliwangi bertugas di Kongo. Selanjutnya Kodam Siliwangi mengirim personel dalam rangka mencapai perdamaian di Kamboja. Dan pada bulan Juni, Kodam Siliwangi mengirim observer Mayor TP Jatmiko untuk mengusahakan perdamaian di Kuwait tahun 1980. Pada tahun 1990 hingga 1995, Kodam Siliwangi aktif dalam pasukan perdamaian PBB di Bosnia. Sangat banyak prestasinya di mancanegara ya. Dan prestasi selanjutnya adalah dari tahun 1980 hingga 1995 aktif terlibat dalam AMD atau ABRI masuk desa. Kalau itu sangat hits ya. Yang terakhir adalah pada tahun 1996 hingga 2003 aktif terlibat dalam TNI Manunggal Membangun Desa.